Dan terjadilah, pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya. Menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu, sekelilingnya didirikannya kamar tambahan. Sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku, dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu, yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat Maha Kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya,
dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas. Lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruangan yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang ke arah tengah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling, ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilihat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat, dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, kompas dalam kehidupan. Dari kitab 1 Raja-Raja pasal ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih, di dalam pasal ini kita melihat bahwa Salomo berusaha melakukan yang terbaik untuk pembangunan bait suci, tempat ibadah bagi bangsa Israel. Tempat ditaruh di situ tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Allah dalam 2 loh batu, tongkat Musa, dan juga mana. Tempat mereka mengingat bagaimana Tuhan menolong selama perjalanan 40 tahun dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Hal-hal yang ajaib yang mereka sudah alami. Ya, jadi pembangunan bait suci itu sangat penting, diusahakan, sangat indah, sangat agung, ya, dan yang terbaik. Tetapi ketika Tuhan hadir dan berfirman kepada Salomo, Tuhan tidak membicarakan mengenai keindahan fisik tersebut, tapi Tuhan mengingatkan kepada Salomo bahwa Tuhan akan hadir, hadirat Tuhan akan ada di rumah yang didirikan Salomo itu selama Salomo dan keturunannya setia menaati segala ketetapan, segala peraturan dan perintah Tuhan. Jadi hadirat Tuhan akan ada. Penyertaan Tuhan akan dapat dialami. Syaratnya Salomo dan raja-raja berikutnya harus hidup takut akan Tuhan. Jika tidak, maka hadirat Tuhan akan meninggalkan bait suci dan penyertaan Tuhan tidak ada lagi bagi raja-raja yang tidak setia. Saudara, sebagai umat Tuhan, kita juga sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan membuat kita terpelihara, dilindungi, dididik, ditegur, diperbaiki, dan diberkati. Hadirat Tuhan ada melalui karya Roh Kudus yang menyertai setiap orang yang percaya. Hargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Hargai kesempatan untuk menjadi anaknya. Biarlah melalui bacaan hari ini kita sungguh-sungguh terdorong untuk lebih taat, lebih setia kepada Tuhan. Itulah respon yang sebenarnya menanggapi kasih Tuhan bagi kita. Jadi Tuhan melihat hati ya, bukan melihat tampilan luar. Ya, kalau Salomo dan keturunannya taat dan setia, Tuhan Immanuel, hadiratnya ada. Tapi kalau tidak, Tuhan akan meninggalkan mereka. Tuhan tolong kita tetap hidup hormat dan mengasihi Tuhan, tambah hari tambah hormat dan mengasihi Tuhan, supaya kita bisa menikmati Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Tuhan memberkati.